Kurcaci bahasa Inggris, dwarf adalah manusia kerdil dalam mitologi Nordik. Kurcaci juga sering diadopsi sebagai tokoh dalam kisah-kisah fiksi fantasi, film, dan permainan video. Rata-rata tingginya sekitar 25-50 cm. Dapat dibayangkan jika kita menyandingkan antara balita yang normal dengan orang-orang Lilliput yang tadi dikatakan, ya sekitar itulah tinggi badannya. Tetapi kebahagiaan itu justru ada di dunia mereka karena mereka tidak pernah terjerat utang. Sementara orang-orang yang ada di negara maju saat ini makan enak, telur, baju bagus, daging, tapi itu barang-barang impor sehingga negara terjerat utang. Sementara bagi mereka membuat rumah saja digali ke dasar tanah itu 20 atas 1 meter ke bawah, kemudian ke atasnya dia tinggikan 1 meter, hanya mempergunakan rumput-rumput yang ditambah dengan tanah liat seperti tampak di gambar belakang saya ini. Mereka nyaman dengan rumah kecil itu, bisa didinginkan dalam waktu singkat, bisa dihangatkan ketika musim dingin dalam waktu singkat. Jadi mereka kuasai. Beda dengan rumah besar menurut pandangan mereka kan seperti itu. Coba kita hubungkan dengan bangunan di Mesir, di mana di bawah seping itu, di dalam sketsa tampak ada gambar, itu ternyata ada istana di bawah tanah. Di situ menuju ke piramida. Harta kekayaan Firaun dari mulai intan, berlian, emas, perak, apapun mereka bawa ke dalam piramida. Maka wajar jika para arkeolog itu hanya diizinkan beberapa saat saja dan tidak menuntaskan. Karena apa? Mungkin ada masalah politik di antaranya, sehingga penelitian para arkeolog untuk piramida itu tidak sampai tuntas. Yang akan kita bahas di sini, membuat bangunan ke dalam tanah seperti di Kurcaci Iran dan di penduduk-penduduk lain, ternyata membuat bangunan di bawah tanah itu hangat, tidak dingin ya kalau musim salju begitu, karena yang namanya tanah itu ternyata bisa berbeda. Ukuran badan penduduk di lokasi saat ini sudah mendekati standar normal. Meski begitu, salah satu alasan kuat kenapa desa ini disebut Desa Kurcaci karena pada tahun 2005, peneliti berhasil menemukan mumi berukuran 25 cm di Desa Makunik ini. Sebaiknya ukuran kecil jangan dianggap penyakit tertentu. Anda mendengar penduduk rata-rata di suatu tempat tingginya hanya 20 cm atau 25 cm. Tetapi belakangan ada juga yang menyimpulkan bahwa di lokasi itu rata-rata kemudian 50 cm. Tapi kalau kita datang langsung ke lokasi dewasa ini, tingginya sudah hampir mendekati normal, yaitu di daerah Iran dan di daerah Cina. Seperti tampak di gambar, ini ada 2 suku di Cina dan di Iran. Itu ternyata penduduknya memang kecil dan pendek sehingga disebut sebagai kurcaci atau manusia kerdil. Kira-kira tahun 1990-an saya pernah datang ke Baduy Dalam. Ternyata penduduknya yang saya kenal waktu itu namanya Jaja. Itu badannya kelihatan berotot tapi kecil. Beda dengan anak Puun waktu itu. Puun itu kepala suku. Dia badannya tinggi memang, tapi kurus begitu. Nah, beda dengan Baduy luar. Baduy luar itu pada saat itu saya datang tahun 1990-91-an kalau tidak salah. Itu Baduy luar tampak badannya agak berbeda ya.
walaupun tidak terlalu jauh bedanya. Mungkin diduga karena faktor makanan. Di dalam itu mereka benar-benar swasembada pangan ya. Dari hasil pertanian mereka, kemudian mereka makan dan tidak boleh membeli atau mendatangkan barang-barang mewah untuk berada di lokasi tersebut, termasuk barang-barang elektronik. Memotret saja tidak boleh. Yang kita bicarakan di sini adalah ukuran tubuh manusia. Tapi kalau kita pergi ke Baduy saat ini, badannya ya sama seperti orang pada umumnya. Karena apa? Mereka sudah sering jalan-jalan ke perkotaan. Mereka membawa oleh-oleh makanan bergizi, dan itulah mungkin yang mengakibatkan tubuh mereka juga sekarang menjadi tinggi. Begitu juga di desa Kurcaci yang kita ceritakan ini adalah foto-foto lama. Orang tuanya masih banyak yang seperti ini. Tetapi kalau kita datang dan teliti ke sana, itu badannya sekarang udah normal. Kenapa demikian? Karena pemerintah Iran sudah membuat jalan aspal sehingga kendaraan masuk ke dalam. Kalau dahulu mereka itu hanya makan dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang sulit didapat, itu pun diawetkan. Dan mereka juga tidak minum teh dan lain sebagainya. Namun bangunannya sampai sekarang masih dipertahankan. Bangunannya itu terbuat dari rumput-rumput yang dicampur dengan tanah, kemudian berupa tembok jadi dinding. Bangunan itu sebenarnya dia gali ke bawah kira-kira 1 meter, dan nanti dari permukaan dataran itu dia tinggikan 1 meter, jadi kurang lebih 2 meter ya. Ke bawah 1 meter, diantaranya ke atas itu 1 meter, sehingga tampak dari luar itu seperti rumahnya pendek, padahal ke dalam tanah, dan mereka selalu mempergunakan tangga gitu. Nah, coba kita amati sambil melihat gambar. Keunikan di sini, mereka tentu tidak ketergantungan ke wilayah lain. Walaupun tanahnya tandus, tidak subur, tetapi mereka bisa mempertahankan hidup. Berdampak pada tubuh manusianya rata-rata menjadi kerdil seperti itu, tapi hidupnya tidak ada masalah. Disyukuri, nyaman, aman, tentram, tidak pernah ada kemelut apapun. Karena apa? Mereka hidup penuh dengan perdamaian. Mungkin kenikmatan dibanding dengan hidup di negara maju, apakah itu di negara Jepang, Amerika saat ini, yang selalu berlomba dengan harta kekayaan untuk mempertahankan hidup. Usia manusia kan tetap aja batasnya sama seperti itu. Nah, di sini juga di desa Kurcaci ini, mereka hidup damai tetapi tidak mengenal barang-barang elektronik. Bahkan makanan-makanan dari luar saja seperti minum teh saja ditertawakan. Dianggapnya itu kecanduan, katanya begitu. Jadi mereka betul-betul hidup alami. Jika zaman Nabi Adam atau zaman dinosaurus, tinggi fosil-fosil yang ditemukan itu 27,72, bahkan ada yang sampai 30 meter tingginya. Sesuai dengan hadis Nabi ya, bahwa tinggi Nabi Adam dulu sekitar itu. Nah, bayangkan jika dulu itu 30 meter, sekarang rata-rata penduduk dunia tingginya 1,5 meter, dirata-ratakan. Nah, tetapi di desa Kurcaci ini hanya 25 cm. Walaupun fosil itu diduga itu bayi yang prematur, tetapi banyak sebagian pihak mengatakan bahwa fosil-fosil itu memang pada zaman dahulu memang tingginya adalah 25 cm. Tampaknya pro dan kontra bahwa manusia di dunia ini
yang terus menyusut dari 30 meter sampai dengan 1,5 meter saat ini. Tetapi di Desa Kurcaci terbalik, karena akses jalan masuk ke dalam itu dipermudah, diaspal, sehingga komunikasinya lancar, sehingga sekarang keturunannya itu tinggi-tinggi, tapi bangunan mereka masih tetap seperti itu. Alangkah indahnya tempat seperti itu, dan sekarang menjadi tempat wisatawan. Banyak orang yang wisatawan datang ke sana, tapi sayang para wisatawan itu tidak bisa masuk ke dalam rumah, karena orang penduduk asli situ saja kalau masuk rumah harus jongkok. Kalau orang-orang yang badannya tinggi besar seperti orang-orang Eropa, jelas tidak akan bisa masuk sampai di dalam. Mungkin jika tingginya itu 50 cm seperti cucu saya ini. Ini tingginya sekitar 50 cm. Jadi kalau kita datang ke kampung Kurcaci tadi, tinggi orang tua ya seperti balita seperti ini ya. Tapi hidup mereka damai, sejahtera. Banyak orang yang menduga kasihan kepada orang-orang yang badannya kecil itu dianggap kurang gizi, padahal mereka menikmati hidup. Toh pada saatnya nanti di akhirat setelah meninggal, karena manusia itu kan rata-rata untuk hidup dewasa ini hanya 70 sampai 100 tahun, itu udah jarang ya, 60 sampai 70 tahun. Setelah itu kan kembali ke alam sana. Dan di alam sana, di dasar dengan hadis-hadis yang ada, termasuk di Al-Quran atau kitab suci yang lain, bahwa tinggi manusia di alam akhirat nanti seperti halnya Nabi Adam. Itulah sebagai bahan gambaran untuk di dunia ini, mau tingginya sebesar apapun, selebar apapun, tingginya setinggi apapun, walaupun orang dewasa seperti cucu saya ini tingginya, kalau kita bertemu seharusnya tidak usah memberikan rasa iba karena badannya terlalu kecil, sebab hidup mereka merasa damai. Dengan adanya rasa kasihan, banyak sekali barang-barang ekspor impor, kita ekspor barang-barang ke sana yang tidak biasa makan makanan yang biasa mereka makan, akhirnya tergantikan, termasuk di Indonesia saat ini, seperti hamburger, menghilangkan tradisi makan singkong atau ubi. Nah, akhirnya apa? Lebih baik biarkan hidup mereka itu seperti apa adanya dalam lingkungan. Kalau mereka itu biasa makan sagu, makan sagu. Kalau biasa mereka itu makannya makan dari jagung, biarkan makan jagung. Jangan sampai ada rasa kasihan badannya kecil, akhirnya kita berikan makanan-makanan seperti itu. Padahal ada kalanya menjerumuskan mereka. Untuk itu, mari kita dengarkan uraian berikut ini. Tampak kurang enak jika menyebut mereka itu kurcaci, bahasa Inggris, dwarf, karena artinya adalah manusia kerdil dalam mitologi Nordik. Kurcaci juga sering diadopsi sebagai tokoh dalam kisah-kisah fiksi fantasi, film, dan permainan video. Makhluk mulia ciptaan Allah ini bisa menyesuaikan diri dengan alam yang gersang, hanya memakan sayuran dan biji-bijian. Dia adalah suku Mahunik. Manusia mulia di desa ini dijuluki sebagai kurcaci di Iran. Dilansir berbagai sumber, desa Mahunik terletak di wilayah paling terpencil, tepatnya di Provinsi Khorasan, Iran Selatan, yang berada tidak jauh dari perbatasan Afghanistan. Di daerah terisolir seperti ini mereka bisa hidup damai tanpa ketergantungan masyarakat luar daerah. Mengutip BBC, Desa Mahunik merupakan sebuah desa kuno yang diperkirakan telah berusia lebih dari 1.500 tahun. Saat itu, para penduduk di desa ini dinilai oleh orang-orang angkuh sebagai manusia yang menderita sebuah penyakit dwarfisme, kondisi di mana seseorang mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Padahal ini adalah petunjuk Allah bahwa manusia bisa menyesuaikan diri. Terbukti, keturunan mereka kini tumbuh normal dengan ukuran standar. Dahulu saat diberitakan media,
Para penduduk di desa Mahunik hanya memiliki tinggi sekitar 50 cm, bahkan tak lebih dari 1 meter. Banyak konten YouTube dewasa ini menyebut mereka kurcaci. Padahal dewasa ini keturunannya bertubuh standar Asia. Mungkin saja pembuat channel YouTube kalah besar dengan mereka. Mengapa? Menurut salah satu penduduk desa Mahunik yang bernama Ahmad Rahnama, malnutrisi menjadi salah satu penyebab atas apa yang terjadi di desa ini. Patut diduga karena saat itu tidak ada jalan kendaraan ke lokasi ini. Sejak ada pembangunan jalan, kini tubuh generasi mudanya berkembang. Dahulu penduduk Mahunik hanya mengkonsumsi kasyek benes, sajian dari buah-buahan atau sayuran sederhana yang terbuat dari whey dan kacang-kacangan sejenis pistachio, serta pohtik whey kering dan lobak. Mereka tidak makan daging sebagai sumber protein yang dibutuhkan tubuh. Tapi dewasa ini, keadaan sudah berubah. Meski begitu, salah satu alasan kuat kenapa desa ini disebut Desa Kurcaci adalah karena pada tahun 2005, peneliti berhasil menemukan mumi berukuran 25 cm di desa Mahunik. Akan tetapi, para peneliti berpendapat bahwa mumi tersebut merupakan mayat bayi prematur yang telah meninggal sekitar 400 tahun yang lalu. Meski berada dalam kondisi sulit, para penduduk berharap bahwa keunikan arsitektur dari desa ini bisa memancing wisatawan dan pariwisata akan menciptakan peluang pekerjaan, kata Rahnama. Hal ini mungkin kelak akan jadi lokasi daerah kunjungan wisata dunia seperti Bali di Indonesia. Mengutip laman pariwisata Iran, desa ini menjadi salah satu dari 7 desa dengan arsitektur yang menakjubkan. Demikian Waglo Gubuk Apung mengajak penonton channel ini untuk tidak menyebut mereka kurcaci. Demikian, mudah-mudahan jadi jalan ibadah dan kita semua tidak menciptakan diri sebagai manusia sombong.